Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sri Megi Paduengo dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Widiana Ertalib. Perkenalkan nama saya Taufik Al-Fatih. Menurut saya penting karena pada konteks generasi muda tentunya masih perlu belajar melalui berbagai proses demokrasi dan politik agar mereka menjadi warga negara dewasa. Bintara dan Darmawan menjelaskan pentingnya partisipasi generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik pada ranah politik maupun sosial budaya, sebagai upaya dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Hanya itu dari saya. Kalau menurut pendapat saya menurut pendapat saya penting karena generasi muda sebagai salah satu masyarakat atau pemilih pemula berperan sebagai kontrol terhadap jalannya politik sebagai sebuah proses transformasi politik. Makna keterlibatan partisipasi politik generasi muda merupakan bagian dari penataan struktur perjalanan serta keberlanjutan kehidupan demokrasi dalam negara. Berdasarkan hal tersebut, peran pendidikan politik terhadap generasi muda sangatlah perlu ditanamkan agar roda demokrasi dapat berkelanjutan dalam melahirkan para pemimpin bangsa Indonesia ke depannya. Itulah dari saya. Nah, jadi menurut saya seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda itu memiliki potensi yang sangat besar bagi kekuatan politik karena jumlahnya yang banyak. Jadi generasi muda ini terbilang partisipasi dalam politik itu secara konvensional karena berbagai alasan. Nah, jadi perlu adanya jalur yang lebih mudah untuk diakses supaya generasi muda ini mau untuk berpartisipasi dalam berpolitikan. Nah, jadi contohnya seperti melalui tulisan di media internet yang bertemakan politik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Rifan Dinaupuli. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi PPKN semester 4 kelas A. Nah, jika ditanya apakah penting partisipasi politik di kalangan generasi muda, menurut saya tidak. Mengapa demikian? Menurut saya generasi muda fokus saja pada sekolahnya daripada harus terjun di dunia politik ataupun menikmati masa mudanya seperti pergi liburan, bermain game ataupun sebagainya. Nah, menurut teman-teman ketahui, faktanya pada saat ini generasi muda lebih memilih bermain game, bersenang-senang, pergi liburan daripada harus ikut terjun di dunia politik. Biarkan saja generasi muda menikmati masa mudanya untuk partisipasi politik. Biarkan saja anggota kalangan dari partai politik saja. Itu menurut saya. Menurut saya kesadaran hukum penting karena kesadaran hukum merupakan konsentrasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang ditentukan adalah dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Sedangkan Zainuddin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum generasi muda sebenarnya
menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami atau ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukum lebih rendah dari mereka yang memahaminya. Hanya itu dari saya. Jadi menurut saya juga penting karena menurut Soekarno menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara keterlibatan konsepsi abstrak dalam diri manusia. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, ketentuan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan salah satu nilai-nilai yang ada atau tentang hukum yang ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum, bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Itulah dari saya. Nah, jadi menurut saya kesadaran hukum ini sangat penting. Nah, jadi semua orang itu pasti akan sadar tentang hukum. Nah, jadi masyarakat hukum yang berlaku di sini yaitu kesadaran hukum yang diperlukan oleh suatu masyarakat. Jadi banyak sekali hukum itu diperlukan oleh masyarakat. Nah, jadi tujuannya itu agar keterlibatan, kedamaian, ketentraman dan keadilan itu dapat diwujudkan dalam pergaulan antara sesama. Nah, jadi tanpa memiliki kesadaran hukum, yang tinggi, kita itu sangat sulit untuk mencapai kesadaran tersebut. Nah, jadi pengetahuan tentang hukum itu perlu, dan hukum itu disebarkan secara luas. Dan nah, jadi masyarakat itu belum tentu mereka melanggar hukum karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, jadi faktor yang mempengaruhinya itu selanjutnya yaitu tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian kepentingan masyarakat akan bergantungnya pada ketentuan dalam hukum itu sendiri. Jadi bahwa kepatuhan hukum ini justru disebabkan dengan adanya takutnya terhadap hukuman atau adapun sanksi yang sangat didapatkan ketika kita melanggar hukum. Nah, itu saja dari saya. Jika ditanya kepada saya, apakah generasi muda saat ini sudah mengerti kesadaran hukum? Menurut saya belum. Mengapa demikian? Contohnya dalam menaati peraturan lalu lintas. Kebanyakan pelanggar lalu lintas itu didominasikan oleh generasi muda. Contohnya ketika mengemudikan sepeda motor, kebanyakan tidak menggunakan helm. Dalam pasal 106 ayat 8 Undang-Undang LHJ menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpangnya wajib menggunakan helm SNI atau Standar Nasional Indonesia. Jika melanggarnya akan didenda kurungan penjara 1 bulan atau denda Rp250. Sudah ada undang-undangnya, tapi masih banyak sekali para pelanggarnya. Hal itu menjadi acuan saya mengapa saya memilih belum ada kesadaran dari kaum generasi muda. Baik, demikian debat dengan tema kesadaran politik dan kesadaran hukum generasi muda. Kami dari kelompok 4 mohon undur diri. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.